Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau kami masih punya semangat, haus dan lapar akan kebenaran-Mu, karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami cuma butuh firman dan firman. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, tidak apa-apa, ini perenungan malam ini sebelum tidur ya. Kita percaya, mungkin saya nggak panjang-panjang karena saudara juga sudah ngantuk semuanya ya. Saya juga sudah capek dari tadi pagi. Pesawat saya pagi jam berapa, jam 7, jam 6, jamnya 6-nya Surabaya ya. Kita percaya bahwa hari ini, malam ini, kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerahnya ya. Kita tidak ada kehidupan lain selain kita cuman berkata, Tuhan, kalau aku ada hari ini sebagaimana aku ada, walaupun di tempat badai aku tetap ada. Semua ini anugerah. Kita hari ini kalau tidak ada anugerah Tuhan, tidak tahu kita itu hidup mau jadi apa saudara. Tapi karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saudara, makanya yuk malam ini saya persiapkan khotbah bagaimana kita buka dulu ya, supaya saudara bisa segera nanti tidur dan saudara merasakan ketenangan. Buka Mazmur 103 ayat 4-5. Mazmur 103 ayat 4-5 ya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita percaya kita ini Raja Walinya Kristus. Makanya kalau kita jadi Raja Wali di tempat badai, burung Raja Wali itu gimana saudara? Nggak mungkin terbangnya di bawah badai. Dia selalu terbang itu di atas badai. Sama, kita semua hari ini jangan memposisikan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang hanya melihat masalah, kita terpuruk. Melihat keadaan yang sulit, kita sudah putus asa. Tapi kita tahu bahwa malam ini kita sadar bahwa hidup kita ini masih ada anugerah Tuhan yang besar sekali ya. Anugerah Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setianya yang selalu baru, itu menyertai saudara seumur hidup. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka menyertai saudara dan saya seumur hidup. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. 3 hal. Hari ini kenapa kalau hidup ini anugerah? Yang pertama, karena Tuhan itu sudah menebus saudara dan saya dari liang kubur. Saudara percaya kalau tidak ada anugerah Tuhan, kita ini cuma berakhir di liang kubur. Setelah mati dari debu menjadi debu, ya tempat terakhir kita di liang kubur itu saudara, 2 kali 1. Tapi kasih anugerah Tuhan yang paling besar ya, makanya saya suka nyanyi lagu. Nanti kalau mau tidur malam kita nyanyi lagu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau apa? Lupa saya. Yesus engkau apa ya? Ku kagumi. Nah ya, saudara percaya hari ini karya yang terbesar kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Waktu saudara baca ayat ini, Tuhan sudah menebus
hidup saudara dan saya dari liang kubur. Kalau sudah ditebus berarti tempat kita bukan di liang kubur selamanya. Makanya hidup ini karya terbesar, anugerah yang termahal. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan ketika kita ditebus dari liang kubur. Bener loh saudara. Bayangin saudara, orang kaya, orang punya harta triliun sekalipun bisa ndak beli? Mana ada jasa yang menjual, yaitu bisa menebus, membawa hidupmu keluar dari liang kubur, menebus hidupmu. Ada ndak jasa di seluruh dunia ini sudah? Walaupun saudara punya uang segepok, seberapa banyaknya, saudara coba cari jasa. Ada ndak jual jasa menebus mayat yang sudah meninggal dari liang kubur? Ndak ada loh saudara. Tapi tanpa saudara sadari hari ini betapa kita ini orang yang spesial, punya anugerah karya terbesar, yaitu sudah menebus saudara dan saya dari liang kubur, lubang kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Itu sebabnya hari ini yang kedua, Dia juga menaruh mahkota supaya saudara ingat, habis ditebus dari lubang kubur, dimahkotai setiap kehidupan saudara sampai hari ini. Hidupmu sesulit-sulitnya orang benar. Orang benar itu selalu punya prioritas yang luar biasa. Kenapa? Mahkotanya aja kasih setia dan rahmatnya Tuhan. Wow, ini yang tanpa saudara sadari. Yuk malam ini ndak ada yang boleh sedih, ndak boleh bersungut-sungut. Datang sama Tuhan cuman ngucap syukur. Saya makanya waktu saya mengerti firman, saya datang sama Tuhan, saya ndak pernah banyak minta apa-apa. Saya cuman bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini ndak bisa balas kebaikan Tuhan. Buat karyamu menebus aku dari lubang kubur untuk hidup selama-lamanya, itu ndak ada yang bisa melakukannya selain Yesus. Hari ini hidupku sesulit-sulitnya sebagai orang benar masih diberi mahkota kasih setia dan rahmatnya yang selalu baru setiap pagi. Yang ketiga, Tuhan memuaskan saudara dan saya dengan kebaikannya. Itu tadi, Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Luar biasa ndak? Kasih setia, rahmat, kebaikan. Saudara dibayar lunas dari lubang kubur. Ini merupakan hidup yang adalah anugerah. Saudara mau cari di mana ada Tuhan yang bisa menjamin hidupmu. Hari ini percaya, ikut Kristus itu 3J. Selalu saya ngomong 3J-nya apa? Kristus itu menjanjikan jalan, Kristus itu menjanjikan jaminan, Kristus itu memberikan apa? Janji. Janji, jaminan, dan jalan itu selalu menjadi milik orang benar, ya. Menebus dari lubang kubur itu termasuk kategori yang mana? Kalau saya melihat lubang kubur itu termasuk kategori jaminan. Bagaimana kasih setia dan rahmat itu termasuk di janji. Bagaimana memuaskan kita dengan kebaikan itu adalah jalan, ya. Jalan. Sekali lagi, mungkin keliru. Yang pertama saya kategorikan menebus dari lubang kubur itu jaminan. Memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat itu adalah jalan. Memuaskan kita dengan kebaikannya adalah janji, ya. Jadi hidup ini nggak lepas dari 3J. Saya rangkum, saya golongkan. Yang pertama, bagaimana kita hari ini sudah ditebus dari liang kubur. Ngucap syukur, ya. Orang kalau sudah ditebus dari lubang kubur ndak usah takut mati. Kalaupun mati ndak mungkin hidupmu di lubang kubur 2 kali 1. Itu luar biasanya orang benar. Makanya Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Kitab Wahyu 14 ayat 13 berkata, mati adalah kebahagiaan. Jadi buat orang benar
hari ini tetaplah semangat ya. Jangan takut, jangan ragu menghadapi setiap tantangan yang ada hari ini. Jalani aja. Nanti saudara akan ketemu yang namanya 3J. Janji, jalan, dan jaminan. Percayalah. Hari ini ngerti ndak ngerti, kalau saudara jalan aja fokus, pada akhirnya saudara akan sampai di depan melihat janji, melihat jalannya Tuhan, melihat jaminannya Tuhan. Itu sudah disediakan buat saudara dan saya. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan menebus saudara dan saya dari liang kubur. 1 Korintus 15 ayat 42 dan 43. 1 Korintus 15 ayat 42 dan 43. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Lihat ya, orang mati, saudara, hari ini hidupmu tidak selamanya binasa. Suatu kali dari lubang kubur ditebus, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, tubuh kemuliaan nanti. Siapa yang tidak mau kita reuni akbar dengan tubuh kemuliaan? Tidak ada jalan lain hari ini selain kita tetap setia mengikut Kristus sampai pada akhirnya. Yang ketiga, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Hari ini kelemahanmu, engkau bisa diterpa masalah, kita bisa ngalami sakit penyakit, kita bisa ngalami kesedihan, kita bisa ngalami orang jahat melukai hidup kita. Kita dalam kelemahan saudara, tapi nanti dibangkitkan di dalam kekuatan. Kenapa? Karena saudara dan saya hari itu hidupnya bahagia selama-lamanya. Tidak ada air mata, tidak ada kutuk, penyakit, ya, tidak ada yang namanya hari itu orang jahat, hidup bahagia selamanya. Makanya hari ini bersyukurlah buat anugerah Tuhan ketika Dia sudah memberikan anugerahnya, dibangkitkan dari lubang kubur. Ada 3 hal jaminannya: ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Itu sebabnya malam ini saudara bersyukur buat Tuhan. Tidak usah banyak marah sama Tuhan. Saudara kalau mau marah sama Tuhan, cari jaminan di mana yang bisa menjamin hidupmu bakal dibangkitkan. Hidupmu bakal dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, selamanya hidup kekal, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati, dibangkitkan dalam kekuatan yang tidak akan pernah mengalami sakit penyakit, hidup lagi stres, depresi, sudah tidak ada masalah. Percayalah, kehidupan yang sempurna kelak itu ada di surga. Hari ini jangan menuntut banyak. Di dunia ini tempatnya air mata, tempatnya penderitaan, tempatnya orang jahat, tempatnya sakit hati. Ini semua di sini karena iblis menjadi bapak penguasa yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kita ini selama hidup di dunia, sudahlah, kita diciptakan manusia diciptakan Tuhan, pasti punya tujuan kenapa kita masih hidup di dunia. Makanya Tuhan bilang gini, jadilah saksiku. Kita diciptakan Tuhan bukan jadi sebagai sutradara atau Tuhan yang bisa ngatur hidup kita hari ini dan ngatur Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, jadilah saksiku, jadilah terang dan garam dunia. Jadi jangan banyak nuntut kehidupan. Nanti kalau banyak ngomel, Tuhan kok hidup di dunia kayak gini, dibawa pulang ke rumah Bapak lo nanti ya. Saudara selama masih kepingin hidup, masih punya tujuan hidup yang umur panjang, yuk kita belajar mengucap syukur. Yang penting hari ini tenang sebelum tidur. Iya Tuhan, aku sudah tenang, aku tahu sekarang firman-Mu, anugerah di mana Engkau sudah hari ini menebus aku dari lubang kubur. Yang kedua, Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Siapapun saudara yang lagi berbeban berat malam ini, kita sudah diberi mahkota kasih
kasih setia dan rahmat. Jadi itulah anugerah. Makanya kita pasti kuat menanggung segala perkara. Kita pasti diberi kekuatan ilahi oleh Tuhan yang tidak melampaui kekuatan. Itu kenapa? Karena ada kasih setia dan rahmat yang mengambil alih, yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, yang mengambil alih letih lesu beban beratmu untuk diberi kelegaan. Itulah kasih setia dan rahmat Tuhan. Yang pertama, kenapa kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Saya ambil ayat perbandingannya di Ayub 2 ayat 6. Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Artinya hari ini sesulit-sulitnya orang benar, hidup yang hari ini kelihatannya jalannya tertutup, iblis mungkin bisa hari ini mengerjai seperti Ayub ya. Dia permisi sama Tuhan, dia mengerjai Ayub, diambil anaknya, hartanya, kesehatannya, istrinya mengutuki. Tapi satu hal, Tuhan tetap pegang kendali hidup saudara dan saya. Makanya Tuhan bilang gini, hanya sayangkan nyawanya. Artinya kehidupan kita itu tetap Tuhan yang pegang kendali. Itu sebabnya kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu tetap memegang kendali kehidupan saudara dan saya. Tidak usah takut. Hidupmu kapan dipulihkan 2 kali lipat. Hidupmu seperti Ayub sekalipun tidak ada orang kayak Ayub. Ayub yang bonyok luar biasa aja, Tuhan itu tetap kasih setianya dan rahmatnya. Walaupun dia sakit sampai digaruk dengan apa itu, beling ya saudara, berdarah-darah, penyakit parah, masalahnya parah, kira-kira Tuhan tetap pegang kendali enggak kasih setia dan rahmatnya? Oh jelas. Buktinya Ayub bisa dipulihkan 2 kali lipat, malah lihat kebahagiaan. Itu sebabnya jangan takut. Yang kedua, Ayub 23 ayat 10 yang selalu berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku supaya timbul seperti emas. Itu berarti kasih setia Tuhan itu tetap menetapkan langkah kita. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Jadi percayalah, kasih setia dan rahmat Tuhan itu tetap menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila jatuh, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu membawa saudara tidak akan tergeletak. Justru kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan selalu membawa arahnya 2 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan itu tidak akan membiarkan hari ini engkau mengalami keadaan yang tersulit seperti Ayub. Tujuannya kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan untuk memberkati Ayub 2 kali lipat di depan. Saudara dan saya malam ini percayalah, berbicara kasih setia dan rahmat Tuhan. Kenapa Bu Eli saya diizinkan mengalami badai yang begitu besar? Kenapa Bu Eli tahun ini adalah tahun yang termalang buat saya? Saya mengalami kerugian yang besar, saya mengalami kehancuran yang besar, saya mengalami keadaan yang tersulit. Kenapa saudara? Karena Tuhan berkata malam ini, nak, kalau Ayub aja yang begitu berat, aku ndak pernah membuat hidupnya hancur, malah aku berkati 2 kali lipat. Sama halnya, apa yang kau pertanyakan kepadaku, kenapa aku diizinkan mengalami keadaan yang terberat? Jawabannya sama, karena aku ingin memberkati engkau di depan 2 kali lipat. Seperti aku memberkati Ayub, aku juga akan memberkati engkau. Karena kasih setiaku dan rahmatku juga terjadi buat Ayub dan buat setiap kita yang mendengar live malam ini. Percayalah,
malam ini Tuhan melimpahkan kasih setia dan rahmat-Nya yang saudara mungkin tidak pernah tahu keadaan hidupmu kenapa begitu kelam, kenapa begitu gelap, kenapa begitu sulit. Tapi Tuhan berkata malam ini, karena aku tidak pernah mempunyai rancangan kecelakaan, tapi selalu rancanganku untuk memberkati engkau lebih. Itu sebabnya aku sedang menguji engkau terlebih dahulu. Amin. Yang ketiga, kasih setia Tuhan itu ada kenapa di atas bagaimana jalan hidupmu, menetapkan langkah. Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu selalu pegang kendali. Ya, yang pertama pegang kendali. Yang kedua yaitu kasih setia Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sudahlah, tidak sampai tergeletak. Kalau Tuhan yang mengendalikan, hidupmu pasti aman juga ya. Sampai nyawa aja Dia yang pegang kendali. Yang ketiga, Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Artinya malam ini kasih setia Tuhan itu tetap berdaulat, Alfa dan Omega. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Percayalah, hari ini Dia tetap punya kedaulatan Alfa dan Omega. Yang pertama tadi apa saudara? Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan pegang kendali hidupmu dari awal sampai akhir. Yang kedua, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila jatuh tidak sampai tergeletak. Yang ketiga, kasih setia Tuhan berdaulat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tangkap ya, pegang kendali, menetapkan langkah, berdaulat. Yaitu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya suka-sukanya Tuhan. Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang pasti. Walaupun orang bilang mana mungkin, kalau suka-sukanya Tuhan mau memberkati saudara saat ini juga, percayalah, Tuhan itu cuman membalik telapak tangan. Hari ini jangan takut. Kalau Tuhan memberi, Tuhan mengambil, maka Dia berdaulat untuk memberi dan mengambil. Percayalah, kalau hari ini hidupmu lagi ngalami keadaan yang terpuruk, suatu kali Dia juga pasti punya kedaulatan untuk memberikan. Apa yang hilang diganti berlipat-lipat. Percayalah itu. Kalau Ayub bisa diganti, Dia memberi, mengembalikan. Artinya apa yang hilang Dia juga punya kedaulatan mengembalikan. Apa yang dicuri orang, Tuhan juga punya kedaulatan untuk memulihkan. Anggur manismu yang dicuri orang, dicuri pihak ketiga, Dia punya kedaulatan untuk mengembalikan anggur yang manis di depan begitu luar biasa. Bahkan nanti anggurnya rasanya gini, nggak pernah loh menikmati anggur yang paling enak. Sebelumnya aku ndak pernah mencicipi. Nah itu nanti kita yang lagi ngalami masalah rumah tangga, air tawar ya, ndak enak semuanya diicipi, ndak ada rasa. Nanti kalau Tuhan pulihkan, saudara akan terkagum-kagum dengan anggur manisnya Tuhan. Itu akan rasanya kalah orang pacaran, karena cinta yang mula-mula Tuhan akan berikan. Makanya ibu-ibu yang lagi disakiti suami, suami-suami yang lagi disakiti istri, tenang aja. Tuhan memberi, Tuhan mengambil ya. Artinya Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan izinkan anggur manis ini jadi air tawar sementara ini aja, sesaat, nanti Tuhan akan kembalikan. Kalau hari ini usahamu sepi, engkau kena PHK, berarti Tuhan juga punya kedaulatan untuk memulihkannya. Diberi pekerjaan yang jauh lebih baik, diberikan pekerjaan usaha yang jauh lebih ramai di depan. Percayalah. Makanya saya sering ngomong sama ibu-ibu yang sering konseling sama saya. Seketika mereka menyerah, saya cuma bilang gini, Bu, kenapa ibu ndak yakin sih kalau iblis bisa membutakan mata suamimu sampai error? Kenapa ibu ndak yakin dengan Tuhan yang punya kedaulatan lebih untuk membawa suami
suamimu yang error menjadi mata rohaninya terbuka, menjadi baiknya luar biasa. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Izinkan Tuhan memberi, Tuhan mengambil, suka-sukanya Tuhan. Kapan waktunya dipulihkan itu bukan bagian kita lagi. Yang penting hari ini percayalah, kalau hidup dalam anugerahnya, tidak mungkin saudara ngalami rugi terus seperti Ayub. Tidak mungkin rugi terus. Masa diizinkan hilang tanpa pemulihan? Tidak mungkin. Itu bukan Tuhan yang saudara sembah. Tapi Tuhan yang saudara sembah, Dia memberi, Dia mengambil. Amin. Ya, 3 hal ya. Kasih setia dan rahmat menjadi mahkota. Pada saat Tuhan itu mengendalikan hidupmu, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya, dan Tuhan punya kedaulatan. Yang terakhir, nah ya, selesai saudara. Tuhan memuaskan kita dengan anugerahnya. Yuk kita baca sama-sama. Bagaimana kalau Tuhan itu membuat saudara puas? Berarti hasil akhir yang saudara nikmati tidak mungkin mengecewakan. Kalau berbicara Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, berarti hasil akhir apa yang saudara pergumulkan, hasilnya pasti kebaikan. Hasilnya pasti saudara namanya dipuaskan. Lihat hasilnya puas enggak? Saudara nanti lihat keuanganmu. Kalau Tuhan yang pulihkan, saudara pasti bilang gini, untung dulu diproses Tuhan aku ini taat. Puas loh lihat hasilnya. Puas lihat kebaikan Tuhan. Itu sudah saya bayangin saudara. Kalau saudara baca ayat ini, saudara bisa bayangin Tuhan itu akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sudah puasnya lihat kebaikan. Tapi kalau saudara menikmati iblis, maka saudara dipuaskan hanya sesaat. Tapi nanti setelah saudara puas dengan yang sesaat, enaknya sesaat, tapi target iblis selalu dibunuh, dicuri, dihancurkan. Kira-kira saudara nanti hasilnya, saudara kalau puas dengan kehancuran, itu hasilnya gimana saudara? Puas dengan kehancuran. Waduh, bayangin saudara, saudara kenyang dengan malapetaka loh itu. Coba ayat ini kalau kata-katanya saudara balik-balik. Iya ya, kalau Tuhan dipuaskan hasratku dengan kebaikan. Puas aja rasanya maksimal lihat hasilnya. Ini lihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dipuaskan. Bayangin saudara. Saudara bisa bayangin malam ini, iya ya Tuhan, hidupku itu nanti lihat kebaikan Tuhan. Bukan hanya sekedar lihat, tapi puas. Artinya gini, waduh, ndak sebanding loh hasilnya dengan penderitaanku itu, bener ndak sebanding. Tuhan, untung aku ini setia. Kalau lihat hasilnya, duh, siapa yang ndak ngiler? Nah itu Tuhan. Makanya hari ini yuk kita lihat di Pengkhotbah 7 ayat 13 sampai 14. Apa yang akan Tuhan lakukan ketika Dia berikan anugerahnya untuk memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Pengkhotbah 7 ayat 13 sampai 14. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Mungkin keadaan hidupmu sekarang belum sesuai dengan apa yang saudara mau. Masih diputar. Dibengkokkan itu kayak misalnya tujuannya di depan, garis finishnya di depan, tapi saudara masih dibengkokkan. Saudara tangkap ya, kita masih dibengkokkan tikungan. Nah, kita rasanya kepingin cepet finish, cepet selesai, tapi ini dibengkokkan, belokan, ada tikungan. Lah padahal tuh kita itu sudah lihat ini, loh itu loh Tuhan, aku maunya cepet itu garis finish, tapi ternyata dalam proses kita dibelokkan lagi di tikungan. Tapi firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Kalau kita harus melewati tikungan lagi, saudara tidak perlu takut. Tangkap ya saudara, saudara tidak perlu takut, ikuti aja tikungannya itu. Karena itu tetap kebaikan. Jangan mempercepat waktunya Tuhan. Saudara yang kepingin finish duluan, kalau Tuhan bilang gini, belum waktunya Eli, puter tikungan lagi. Oke Tuhan, nah lihat ya, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah
bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Hari ini kita sehebat apapun, mau profesor, mau dokter, mau apapun gelar saudara, insinyur, saudara tetap tidak tahu pasti 1 jam apa yang akan terjadi. Termasuk masa depan saudara, hari esok saudara, semua kalau kita lihat meraba-raba. Tapi kira-kira Tuhan tahu pasti enggak hari esokmu? Oh jelas. Dia tahu pasti, bahkan kalau Tuhan berkata gini, nak, aku memuaskan engkau dengan kebaikanku. Itu berarti Tuhan berkata gini, hari-hari kita pasti mujur. Hari-hari kita pasti hidupmu penuh damai. Hari-hari kita itu pasti aman. Aman, saudara. 3 hal yang saudara akan lewati kalau kita dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Walaupun saudara bilang gini, hari mujur gimana toh Bu Eli? Wong hari-harinya malang. Hari-hari mujur gimana? Wong hari-hari ini hari-hari malang. Hari-hari yang sepertinya hari ini sudah tidak bisa bergembira. Tetapi percayalah, hari malang juga dibuat hari mujur. Hari malang ini pun dijadikan seperti hari mujur, seperti supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu. Hari ini percayalah 3 hari. Yang pertama, hari-hari kita pasti mujur, karena Tuhan berkata malang itu ya tetap mujur. Sudahlah, kalau aku memuaskan hasratmu dengan kebaikan, hari malang itu kacamata manusia. Tapi percayalah, yang aku lihat di balik kemalanganmu itu mujur, mujur, mujur. Tangkap ya saudara, tangkap ya. Kita ini harus sejalan dengan pikirannya Kristus. Kalau kita berkata kita malang, sial nasibku, maka saudara tidak akan lihat nanti bagaimana kebaikan Tuhan itu akan memuaskan kita. Tapi kalau kita mengerti firman hari ini, apa yang kita lihat malang di kacamata Tuhan, makanya Tuhan izinkan kita lewat tikungan dulu. Kenapa? Karena justru ini hari mujurmu. Tidak ada hari malang, semuanya mujur. Mujurmu nanti lewat tikungan, percayalah, arahnya tetap sama. Aku akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Itu arahnya. Tenang aja, walaupun banyak tikungan yang kita lewati, tetap Tuhan pasti memberikan arah nanti. Arah hidupmu pasti mujur, berhasil dan beruntung. Itu yang pertama. Hari-hari yang damai, karena Tuhan berkata masa depanmu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera. Saudara kalau lihat kebaikan Tuhan sampai puas, saudara bisa bayangin masa depanmu bukan hanya sekedar damai. Makanya firman Tuhan dikatakan apa? Penuh, penuh. Sampai anak cucu kalau penuh, itu hari-hari damai. Makanya Ayub kalau saudara baca, kita lihat ya, setelah Ayub hidup sampai melihat 4 keturunan, tidak ada loh ceritanya dia menghadapi masalah. Yang saya renungkan, saya percaya Ayub itu puas lihat kebaikan Tuhan lewat prosesnya. Dan dia berkata, Tuhan, aku lihat loh Tuhan, masa depanku sampai keturunanku, lihat 4 keturunan. Penuh damai sejahtera. Penuh, bukan hanya damai, tapi penuh damai sejahtera. Hari-hari yang ketiga yaitu hari-hari yang aman. Itu tadi, hari-hari malang, bahwa hari malang pun ini tetap menjadi hari yang aman, saudara. 3 hal yang saya rangkum. Hari-hari kita pasti mujur, hari-hari kita pasti penuh damai, hari-hari kita pasti aman. Itu kalau orang dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Hari-hari ini yuk jangan katakan aku sial hari-hariku, ndak. Percayalah, Tuhan yang baik. Dia selalu berkata, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Saudara percaya hari ini musim demi musim sedang kita lewati. Ada musim nangis,
ada musimnya jet coaster, ada musimnya disakiti orang, ditusuk dari belakang, difitnah. Musim semua boleh berganti, boleh datang silih berganti. Tapi percayalah, hidup saudara dan saya malam ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebelum saudara tidur. Tidak ada anugerah yang terbesar selain hidupmu sampai hari ini. Selain hidupmu sampai hari ini adalah menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini. 3 hal ini akan menyertai saudara. Tuhan sudah menebus hidupmu dari apa, saudara? Lubang kubur, ya. Lubang kubur bagaimana? Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Hari ini yang kedua, yaitu saudara akan dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Yaitu apa? Kasih setia dan rahmat itu akan pegang kendali hidupmu, akan menetapkan langkah-langkah. Tenang aja, yang mengendalikan hidupmu bukan bencana demi bencana, tapi kasih setia Tuhan dan rahmat. Bahkan Dia berdaulat. Itu sebabnya yang ketiga, yaitu kita akan dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan, hari-hari yang mujur, hari-hari yang penuh damai sejahtera, dan hari-hari yang aman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, selamat tidur dengan nyenyak, menikmati kasih setia Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur, termasuk saudara dan saya. Malam ini akan menikmati berkat rahmat. Besok buka mata, Tuhan itu sudah menyediakan kebajikan, kemurahan, kasih setianya, sehingga saudara berjalan dari buka mata sampai bobok lagi, buka mata, bobok lagi. Hidupmu akan menikmati apa yang dinamakan anugerah. Anugerah Tuhan sudah lebih dari cukup, karena Dia memberikan 3J, yaitu jaminan, jalan, dan janji. Ini yang kita pegang sebagai polis buat orang benar. Itu sudah lebih dari cukup. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami percaya malam ini kami akan istirahat, tidur dengan nyenyak, karena kami tahu Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, yang menyertai setiap kehidupan kami sampai pada akhirnya. Bapa, kami percaya anugerah-Mu sudah lebih dari cukup. Bahkan kami melihat sampai akhir kematian. Di akhir kematian kami tetap menikmati anugerah. Itu luar biasanya Tuhan. Hidup penuh anugerah, mati pun masih penuh anugerah. Hidup diangkat, dibebaskan, ditebus dari lubang kubur. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Biarlah sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat istirahat, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.